Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pagi ini bersama Kak Uli. Adik-adik, pagi ini kita kembali beribadah karena sudah lama kita tidak beribadah dalam gereja. Ada yang masih ingat dengan nama Pak Pendeta dan nama gereja kita? Pendeta Joseph Bates Raku, GPIB Ephata Guntung. Oh, ternyata adik-adik sekolah minggu masih ingat nama pendeta dan nama gereja kita. Hebat, luar biasa. Anak-anak GPIB Ephata Guntung Payung. Sip, mari kita berdiri. Kita mau menyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak sujud pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak sujud pada Allah, agunglah kasih-Nya. Kita sudah memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, napas kehidupan yang masih kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami di dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan kiranya senantiasa menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Mari kita berdiri. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Hai adik-adik, jumpa lagi di minggu hari ini yang minggu ketiga kita ini sudah. Nah tapi kakak mau tanya, masih ingat nggak cerita kakak yang pertama 2 minggu yang lalu tentang apa ya? Saya ingat. Ceritanya tentang Ruth dan Naomi. Wah hebat sekali, adik-adik masih ingat ceritanya 2 minggu yang lalu. Coba kakak-kakak masih ingat nggak ceritanya? Apa ceritanya? Ruth dan Naomi. Oh hebat, tentang Ruth dan Naomi. Kakak tuh ingin supaya adik-adik tuh tahu sejarahnya Ruth itu sampai kemana. Akhirnya kan kemarin siapa itu Boas. Nah pada hari ini kita akan menjelaskan siapa itu Boas yang terdapat pada Rut 2 ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah ketemu belum? Rut 2 ayat 4 tadi. Nah, sudah ketemu, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Anak-anak manis, pada pagi hari ini ingin membuka sebagian pada firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah mereka, agar mereka dapat mengerti akan firman yang sebentar kami baca. Bapa dalam surga, anak-anak manis siap mau mendengarkan akan sabda-Mu. Amin. Rut bertemu dengan Boas. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan, kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita mau tahu tentang kelanjutan dari cerita Rut dan Boas. Duduk yang manis. Ayo, yang di sana belum duduk manis. Ayo di sektor 3 belum duduk manis tuh. Ada di sana kembar Gokma dan Jeki. Ada juga di sektor 1 itu Rut dan Naomi. Ayo Rut dan Naomi duduk yang manis. Kita dengarkan dan kita saksikan cerita Rut dan Boas. Cerita tentang Alkitab. Rut bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Betlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, "Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum." Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. "Ayo, mari kita makan." Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, "Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas." Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi.
Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Dari cerita tadi ada pesan yang dapat kita ambil dari cerita itu tentang Rut. Nah, adik-adik, Rut itu dia tetap rajin, setia, dan dia akan mendapatkan hasilnya. Dan dari Boas walaupun dia kaya adik-adik, tapi dia tidak pelit. Dia tidak kikir dan dia suka berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti Rut tadi, Rut mendapat benih-benih tadi dan didapat bawa pulang ke rumah dengan hati yang senang. Nah adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya kita mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan kembali dengan judul lagu Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Yang ajarku memuji, yang ajarku berdoa, yang ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Maha Besar Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena cinta kasih-Mu begitu besar buat kehidupan kami. Pada saat hari ini, anak-anak-Mu sudah melaksanakan dan mendengar akan firman Tuhan. Namun sebelum kami pulang Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu tetap menyertai memberkati kami. Kami juga tak lupa mau berdoa buat gereja kami, Epata Gunung Payung. Tuhan, Kau berkati Bapak Pendeta dan para majelis dan para pekerjanya dan kelima unsur Pelkat. Tuhan Yesus, Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Kami juga teringat Tuhan buat para dokter, para perawat yang sekarang sedang bekerja untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka berkat-Mu, kekuatan kesehatan, keteguhan hati mereka, agar mereka tetap kuat untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, berkati mereka semua, agar mereka dapat kembali masuk bersekolah dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mama papa yang sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus, berkati mama papa kami, orang tua kami yang sudah mengasihi kami dengan penuh cinta kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, setiap hari Minggu ada ibadah hari Minggu, ada ibadah sektor. Pesan kakak supaya adik-adik tetap mengikuti orang tua beribadah bersama-sama. Dan juga ada pesan dari pemerintah. Yuk kita dengar dari teman kita. Teman, kalau mau keluar pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Ada satu lagi teman-teman, kalau tidak ada keperluan untuk keluar, tetap di rumah aja. Jumpa lagi di Yuci. Dadah. Nah adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu berikutnya. Selamat hari